Malam itu, hujan rintik membasahi kota Semarang. Ucup, seorang pemuda berusia 28 tahun, tampak termenung di depan warung sop ayam kecilnya. Warung itu terletak di sebuah gang sempit, jauh dari keramaian. Di meja kasir, sebuah kalkulator tua dan buku catatan penuh coretan utang menjadi saksi bisu perjuangan Ucup. Hanya 1-2 pelanggan datang setiap harinya. Ucup berasal dari sebuah desa kecil di Boyolali. Ia adalah anak tunggal dari keluarga sederhana. Ayahnya, seorang petani, meninggal saat Ucup masih kecil. Ibunya menjual nasi bungkus di pasar desa untuk menghidupi mereka. Ucup memutuskan merantau ke Semarang setelah lulus SMA dengan harapan mengubah nasib. Ia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sebagai buruh pabrik hingga akhirnya mampu membuka warung sop ayam. Resep sop ayamnya diwarisi dari almarhum ibunya. Warung itu terletak di dekat kos-kosan sederhana tempat Ucup tinggal. Namun, meski rasa sop ayamnya enak, warungnya tetap sepi. Persaingan yang ketat dan lokasi yang tidak strategis menjadi kendala besar. Malam itu, Ucup memandangi warungnya dengan tatapan penuh kecewa. Hatinya bertanya-tanya, apakah ia salah langkah dalam mengejar mimpinya? Saat Ucup hampir menyerah dan hendak menutup warung, seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun masuk. Lelaki itu memakai jas hujan hitam lusuh dan sepatu yang basah oleh lumpur. Raut wajahnya lelah, namun senyumnya ramah. Ia duduk di salah satu bangku kayu, lalu berkata, "Sop ayam 1 mas." "Yang panas, ya?" Ucup segera menyiapkan pesanan sambil bertanya, "Bapak dari mana? Kok malam-malam ke sini?" "Saya dari Pekalongan, mau ke Solo." "Lewat sini buat cari makan dulu," jawab lelaki itu. Setelah menyeruput kuah sop, lelaki tersebut tampak puas. "Enak, mas. Sayang warung sampeyan sepi." Ucup hanya tersenyum pahit. Ia tahu sop ayamnya enak, tapi sepi pelanggan. Lelaki itu melanjutkan, "Sampeyan yakin, ini cuma soal rasa? Kadang rezeki itu ada urusan lain, mas." Lelaki itu kemudian bersandar ke kursinya, memandang Ucup dengan sorot mata tajam. "Mas, saya tahu rasanya berjuang keras tapi hasilnya nihil. Dulu, saya juga begitu. Warung saya di Pekalongan hampir bangkrut, sampai akhirnya saya bertemu seseorang." Ucup terdiam, penasaran. "Seseorang?" "Iya," lelaki itu menundukkan suaranya, seperti berbicara tentang sesuatu yang tabu. "Mbah Joyo. Dia tinggal di desa terpencil di Alas Roban. Beliau bukan orang sembarangan. Banyak orang yang usahanya sukses setelah minta tolong sama beliau. Yang penting, kalau sudah dikasih syarat, jangan dilanggar." Ucup mulai merasa tidak nyaman. "Maksud Bapak, pesugihan?" Lelaki itu tersenyum samar. "Ya, semacam itu. Tapi Mbah Joyo tidak minta tumbal manusia, kok. Cuma beberapa syarat kecil yang harus ditaati. Kalau tidak, ya akibatnya bisa fatal." Lelaki itu melanjutkan ceritanya. Ia mengaku pernah datang ke Mbah Joyo beberapa tahun lalu. Setelah menjalani ritual dan memenuhi syarat, warungnya yang dulu hampir tutup kini selalu ramai, bahkan membuka cabang di beberapa kota. Ia meyakinkan Ucup bahwa Mbah Joyo adalah solusi bagi orang-orang yang kepepet seperti dirinya. "Sampeyan pikirkan baik-baik, mas. Saya hanya menyarankan. Kalau tertarik, ini alamatnya," katanya sambil menyodorkan secari kertas berisi nama dan lokasi desa Mbah Joyo. Ucup memegang kertas itu dengan tangan gemetar. Lelaki itu tersenyum, meninggalkan uang pembayaran sop ayam di meja, lalu pergi. Sebelum keluar, ia berbalik dan berkata, "Oh ya, jangan ceritakan tentang ini ke siapapun. Kalau sampeyan melanggar aturan, akibatnya lebih buruk dari sekadar warung sepi." Malam itu, Ucup tak bisa memejamkan mata. Hujan deras di luar jendela menambah suasana mencekam dalam kamar kosnya yang sempit. Pikirannya terus berputar, membayangkan apa yang akan terjadi jika ia menerima tawaran lelaki misterius itu. Kalau benar bisa melunasi utang dan bikin warung ramai, kenapa enggak? Tapi pesugihan? Apa aku sanggup? Gumamnya dalam hati. Ia tahu ini bukan keputusan biasa. Namun, bayangan tagihan yang menumpuk dan warungnya yang sepi membuatnya semakin tergoda. Hingga fajar tiba, Ucup akhirnya membuat keputusan. "Aku harus coba. Kalau tidak, warungku bisa tutup selamanya," ucapnya dengan suara lirih, meski hatinya tetap diliputi keraguan. Pagi harinya, Ucup membawa sebotol air minum dan beberapa makanan ringan. Ia menaiki motor bututnya,
melintasi jalanan kota Semarang yang mulai sibuk. Namun, semakin jauh ia berkendara, jalanan semakin sunyi. Tujuannya jelas, desa terpencil di alas roban, tempat Mbah Joyo tinggal. Perjalanan yang dilaluinya tak mudah. Jalan aspal yang semula mulus perlahan berubah menjadi jalan berbatu yang licin akibat hujan semalam. Pepohonan besar dengan akar mencuat di permukaan tanah membuat Ucup harus ekstra hati-hati. Hutan alas roban yang terkenal angker menyambutnya dengan suasana gelap, meskipun matahari masih siang. Suara burung hantu dan desiran angin membuat bulu kuduknya meremang. Kenapa hutan ini seperti tidak ada habisnya? Pikir Ucup. Di beberapa titik, ia merasa seperti diawasi. Sesekali bayangan gelap melintas di sudut matanya, namun saat ia menoleh, tak ada apa-apa. Setelah hampir 2 jam berkendara, Ucup akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang terpencil. Rumah-rumah tua dengan dinding kayu terlihat jarang-jarang, seakan-akan penduduknya tinggal berjauhan. Di ujung desa, berdirilah sebuah rumah tua yang tampak lebih tua dan menyeramkan dibandingkan rumah lainnya. Atapnya sebagian berlubang, cat dindingnya mengelupas, dan pintunya terlihat kusam. Dengan ragu, Ucup mengetuk pintu kayu itu. Suara ketukannya bergema di keheningan. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan, menimbulkan suara berdecit yang menyayat telinga. Sosok Mbah Joyo muncul dari balik pintu. Ia adalah pria tua dengan tubuh kurus kering, rambutnya putih panjang, dan matanya kecil namun tajam. Pakaiannya berupa kain hitam lusuh yang membuatnya tampak seperti bagian dari kegelapan itu sendiri. "Ada apa, Nak? Kau jauh-jauh ke sini? Pasti ada yang kau cari," ucap Mbah Joyo dengan suara serak. Mbah Joyo mempersilakan Ucup masuk rumahnya. Di dalam, suasananya tak kalah menyeramkan. Bau dupa menyeruak, dan ruangan itu dipenuhi benda-benda aneh seperti topeng kayu, botol kaca berisi cairan hitam, dan lukisan-lukisan tua. "Ada yang bisa saya bantu, anak muda?" tanya Mbah Joyo, meskipun raut wajahnya menunjukkan ia sudah tahu jawabannya. Dengan suara gemetar, Ucup berkata, Saya dengar dari seseorang kalau Mbah bisa membantu usaha saya biar ramai." Mbah Joyo tersenyum samar, lalu duduk bersila di atas tikar lusuh. "Nak, apa yang kau cari di dunia ini selalu ada harganya. Kalau kau ingin rezeki lancar, hutang lunas, warungmu ramai, kau harus berani menanggung konsekuensinya. Tapi ingat, jangan sekali-kali melanggar aturan." Ucup merasa takut, tapi juga tergoda. Ia bertanya, "Apa aturannya, Mbah?" "Jimat, syarat, dan mahar." Mbah Joyo mengeluarkan sebuah kantong hitam kecil dari balik pakaiannya. Dari dalam kantong itu, ia mengeluarkan jimat kecil. "Ini," katanya sambil menyerahkan jimat itu ke Ucup. "Syaratnya sederhana. Setiap malam, kau harus siapkan kopi hitam, 2 batang rokok, dan sepotong ayam di meja dapur. Letakkan jimat ini di dalam laci meja itu. Jangan pernah lupa atau lalai. Jika kau melanggar, akibatnya fatal. Kau paham, Nak?" Ucup mengangguk ragu. Ia tahu ini jalan yang berbahaya, tapi keinginannya untuk sukses mengalahkan ketakutannya. "Baik, Mbah. Saya akan melakukannya." Sebelum Ucup berpamitan, Mbah Joyo mengulurkan tangan. "Satu lagi, Nak. Ada mahar untuk ini. 100.000 rupiah. Ini bukan sekadar uang, tapi bentuk niatmu untuk menjalani semua ini." Ucup tertegun, namun ia segera merogoh saku celananya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan selembar uang 100.000. "Ini, Mbah." Mbah Joyo tersenyum puas. "Ingat, anak muda. Jangan pernah abaikan aturan. Jangan pernah." Ucup berpamitan dan kembali menaiki motornya. Perjalanan pulang terasa lebih menyeramkan. Hutan alas roban kini diselimuti kabut tebal, membuat jalan di depannya nyaris tak terlihat. Suara langkah kaki seperti mengikuti motornya, dan di beberapa titik, ia merasa bayangan gelap di pepohonan semakin dekat. Namun akhirnya, ia berhasil keluar dari hutan dan tiba di rumahnya dengan tubuh yang kelelahan. Malam itu, Ucup mempersiapkan segala yang diperintahkan oleh Mbah Joyo. Ia menyeduh kopi hitam pekat, menyalakan 2 batang rokok, dan meletakkan sepotong ayam di meja dapur. Jimat dari Mbah Joyo ia simpan di dalam laci seperti yang diminta. Saat ia selesai, hawa di rumahnya terasa berbeda. Seakan ada sesuatu yang mengawasi dari sudut gelap ruangan. Namun Ucup mencoba mengabaikan perasaan itu dan pergi tidur.
Keesokan paginya, Ucup bangun lebih awal dari biasanya. Meski tubuhnya masih terasa lelah, ia merasa ada semangat baru yang mendorongnya. Dengan teliti, ia mempersiapkan semua bahan dan peralatan untuk jualan. Ayam, bumbu, kuah sop, panci besar, kompor, hingga mangkuk dan sendok, semuanya ia pastikan dalam kondisi siap. Setelah semuanya lengkap, Ucup menuju warungnya yang terletak di pinggir jalan kecil. Warung itu kecil dan sederhana, hanya terbuat dari papan kayu dengan meja panjang dan beberapa kursi plastik. Selama ini, tempat itu selalu sepi, seperti terpencil dari pandangan orang. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda seolah-olah udara di sekitar warungnya terasa lebih hidup. Dengan hati yang berdebar, Ucup mulai menata bahan-bahan di meja saji. Kuah sop yang panas ia tuangkan ke dalam panci besar, menimbulkan aroma harum yang menggugah selera. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka warungnya. Semoga ada yang datang hari ini, gumamnya, meski bayangan ritual semalam masih menghantui pikirannya. Pelanggan pertama hingga antrean panjang. Tak butuh waktu lama, seorang pria parubaya berhenti di depan warungnya. "Mas, sop ayam 1 porsi," kata pria itu sambil tersenyum ramah. Ucup tertegun, namun ia segera bergegas melayani. Setelah pelanggan pertama itu pergi, seorang wanita datang, lalu seorang pengendara motor, diikuti beberapa orang lainnya. Tak disangka, warung yang biasanya sepi kini mulai penuh oleh pelanggan yang terus berdatangan. Hingga siang hari, antrean panjang mulai terbentuk di depan warung Ucup. Ucup nyaris tak punya waktu untuk duduk. Ia sibuk meracik sop, menyiapkan mangkuk, dan melayani pelanggan tanpa henti. Namun di balik semua kesibukan itu, hatinya diliputi perasaan campur aduk antara senang dan heran. Ini semua pasti karena jimat itu, pikirnya, meski ia mencoba menepis kekhawatirannya. Menjelang sore, stok ayam dan bahan-bahan Ucup habis total. Ia terpaksa menutup warung lebih awal karena sudah tidak ada lagi yang bisa dijual. Tubuhnya terasa sangat lelah, keringat mengucur deras, namun di hatinya ada rasa puas yang luar biasa. Saat kembali ke kos, Ucup membawa kantong plastik penuh uang hasil jualan. Namun ia tak lupa dengan pesan Mbah Joyo. Sebelum beristirahat, ia menyiapkan lagi kopi hitam, 2 batang rokok, dan sepotong ayam di meja dapur. Jimat dari Mbah Joyo tetap ia simpan di dalam laci, persis seperti perintah. Setelah selesai melakukan ritual, Ucup duduk di lantai kamar kosnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kantong plastik dan mulai menghitung uang hasil jualan hari itu. Lembar demi lembar uang kertas ia hitung dengan seksama. Ucup terkejut. Selama ini, warungnya hanya menghasilkan sekitar puluhan ribu rupiah per hari, itu pun jika ada pelanggan. Kini, dalam sehari saja ia mendapat 100 kali lipat. Perasaan Ucup campur aduk. Senang, karena akhirnya ia bisa melunasi hutang dan menabung untuk memperbaiki hidup. Tapi, jauh di dalam hatinya, ada perasaan takut yang mulai mengintai. Ia sadar, semua ini bukan datang tanpa sebab. Ini baru permulaan, gumamnya pelan sambil memandangi uang di tangannya. Keesokan harinya, Ucup bangun dengan tubuh yang masih terasa lelah. Namun, ia tetap semangat mempersiapkan bahan jualan seperti hari sebelumnya. Perasaan cemas semalam telah berganti menjadi keyakinan bahwa warungnya akan kembali ramai. Benar saja, sejak pagi, pelanggan sudah mulai berdatangan. Tak hanya warga sekitar, beberapa pelanggan baru datang dari desa-desa tetangga. Mereka penasaran dengan sop ayam Ucup yang tiba-tiba menjadi bahan perbincangan. "Mas, ini warungnya yang ramai itu, ya? Katanya sop ayamnya enak banget," tanya seorang ibu yang datang bersama keluarganya. "Benar, Bu. Silakan coba. Sopnya baru matang," jawab Ucup sambil tersenyum ramah, meski dalam hati ia merasa heran. Ia tahu bahwa rasa sopnya tak jauh berbeda dari sebelumnya. Namun, pelanggan-pelanggan ini tampak sangat menikmati makanannya, bahkan beberapa dari mereka kembali memesan porsi tambahan. Warung Ucup kini menjadi buah bibir di kalangan warga. Orang-orang membicarakan bagaimana warung itu yang dulunya sepi mendadak ramai dalam waktu singkat. Pelanggan dari desa tetangga pun mulai berdatangan. Mereka rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencicipi sop ayam Ucup yang disebut-sebut memiliki cita rasa khas yang sulit dijelaskan. Warung kecil itu kini tak pernah kosong, bahkan Ucup harus menambah stok bahan setiap pagi agar cukup melayani pelanggan hingga malam. Meskipun sibuk sepanjang hari, Ucup tak pernah melupakan pesan Mbah Joyo. Setiap malam, setelah menutup warung dan kembali ke kosnya, ia selalu melakukan ritual seperti yang diperintahkan. Ia menyeduh kopi hitam pekat, menyalakan 2 batang rokok,
dan meletakkan sepotong ayam di meja dapur. Dengan hati-hati, ia memastikan jimat dari Mbah Joyo tetap berada di dalam laci meja tersebut. Namun, setiap kali melakukan ritual itu, suasana di rumah kosnya terasa berbeda. Suara angin mendesir dari arah dapur, dan bayangan gelap di sudut ruangan seolah bergerak. Kadang-kadang, Ucup merasa ada yang memperhatikannya dari balik kegelapan. "Tolong jangan ada apa-apa," gumamnya pelan, mencoba menguatkan diri. Meski merasa takut, ia selalu berusaha menyelesaikan ritualnya sebelum beristirahat. Ucup tak bisa membohongi dirinya sendiri. Setiap hari, warungnya semakin ramai, uang hasil jualannya terus bertambah, dan utangnya perlahan mulai terbayar. Namun di balik semua keberhasilan itu, hatinya mulai dihantui rasa gelisah. Ia ingat betul peringatan Mbah Joyo, jangan pernah melanggar aturan. Tapi, sampai kapan ia harus terus melakukan ritual itu? Apakah keberhasilan ini benar-benar miliknya, atau ada harga yang jauh lebih besar yang akan ia bayar nantinya? Dalam waktu 2 bulan, warung sop ayam Ucup berubah total. Pelanggan terus berdatangan setiap hari tanpa henti. Warung kecilnya yang dulu sepi kini hampir tak pernah kosong dari pagi hingga malam. Pelanggan bahkan rela mengantre panjang hanya untuk mencicipi sop ayam Ucup yang kini dianggap legendaris. Keuntungan yang ia dapatkan pun melimpah. Setiap malam, kantong plastik penuh uang hasil jualan menjadi pemandangan biasa. Ucup mulai bisa melunasi utang-utangnya, membeli bahan jualan yang lebih berkualitas, dan menabung untuk memperbesar usahanya. Melihat jumlah pelanggan yang terus bertambah, Ucup memutuskan untuk menyewa kios yang lebih besar di dekat pasar. Lokasi itu strategis, mudah dijangkau, dan mampu menampung lebih banyak pelanggan. Kios baru itu memiliki ruang makan yang luas, meja-meja kayu yang kokoh, dan dapur yang lebih besar untuk memasak. Dengan tempat ini, aku bisa melayani lebih banyak orang, pikir Ucup. Ia tahu bahwa warung kecilnya sudah tak mampu menampung semua pelanggan. Karena tak mungkin lagi melayani semua pelanggan sendirian, Ucup merekrut 2 pegawai. Yang pertama adalah Surya, seorang pemuda cekatan yang bertugas melayani pelanggan di bagian depan. Yang kedua adalah Tini, wanita parubaya yang pandai memasak dan membantu di dapur. Dengan adanya bantuan mereka, Ucup merasa sedikit lebih ringan, meski kesibukan tetap tak terhindarkan. Warung baru Ucup menjadi semakin ramai. Aroma harum sop ayam yang menggoda menyebar hingga ke jalanan sekitar pasar. Pelanggan dari berbagai kalangan mulai dari pedagang pasar, pekerja kantoran, hingga ibu-ibu rumah tangga berbondong-bondong datang ke warungnya. Di bagian dapur, Tini bekerja dengan cekatan, memotong ayam dan menyiapkan kuah dalam panci besar. Surya dengan ramah melayani pelanggan, membawa mangkuk-mangkuk sop ke meja-meja yang hampir selalu penuh. Seminggu setelah warung barunya dibuka, Ucup merasa tubuhnya semakin lelah karena harus bekerja dari pagi hingga larut malam. Pelanggan yang terus berdatangan, stok bahan yang harus dijaga, dan pengawasan terhadap pegawai membuat energinya terkuras habis. Malam itu, Ucup memutuskan untuk tidur di kiosnya karena terlalu lelah untuk kembali ke kos. Setelah menutup warung dan memastikan semuanya beres, ia langsung merebahkan tubuh di atas tikar di pojok ruangan. Rasa kantuk menyerangnya begitu cepat, hingga ia lupa melakukan ritual yang diperintahkan oleh Mbah Joyo. Di tengah malam yang sunyi, suasana kios terasa berubah. Dari arah laci meja dapur, tempat jimat itu disimpan, terdengar suara samar. Laci tersebut tampak bergerak perlahan, menimbulkan bunyi derit kayu yang lembut namun aneh. Suara itu terus terdengar, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Namun, Ucup yang setengah sadar hanya menggerakkan badannya sedikit, lalu melanjutkan tidurnya dengan lelap, mengabaikan suara tersebut. Keesokan paginya, Ucup bangun dengan tubuh sedikit lebih segar. Saat melihat jam, ia tiba-tiba teringat bahwa semalam ia lupa melakukan ritual. Cuma sekali lupa. Gak bakal ada apa-apa, gumamnya sambil mengangkat bahu. Ia mulai berpikir bahwa ritual itu mungkin tak sepenting yang dikatakan Mbah Joyo, apalagi selama ini warungnya ramai karena sop ayamnya yang enak. Dengan santai, Ucup membuka kios seperti biasa. Pelanggan sudah mulai berdatangan bahkan sebelum ia selesai menyiapkan semuanya. Warung tetap penuh seperti hari-hari sebelumnya, tanpa tanda-tanda ada hal buruk yang terjadi. Melihat warungnya tetap ramai meski ia lupa ritual, Ucup mulai merasa semakin percaya diri, bahkan sedikit angkuh. Ritual itu mungkin cuma sugesti aja. Nyatanya, warung ini tetap ramai karena sop ayamku yang enak, pikirnya sambil melayani pelanggan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tak bisa sepenuhnya menghilangkan pikiran bahwa jimat dari Mbah Joyo mungkin juga berperan. Ada sedikit bantuan, mungkin. Tapi yang bikin warung ini sukses ya aku sendiri,
gumamnya sambil tersenyum tipis. Meski begitu, perasaan tenang Ucup tak sepenuhnya murni. Ada sedikit rasa cemas yang ia pendam dalam hati. Ia tahu bahwa melanggar perintah Mbah Joyo bisa berakibat fatal, tapi ia memilih mengabaikan hal itu untuk sementara. Malam-malam berikutnya, Ucup mulai melakukan ritual dari Mbah Joyo dengan seenaknya. Kadang ia melakukannya, kadang tidak, entah karena lupa atau sengaja. Ucup merasa bahwa warungnya sudah cukup ramai, dan ia mulai menganggap bahwa keberhasilannya lebih banyak karena usahanya sendiri, bukan karena jimat itu. Yang penting aku masak sop enak, pelanggan pasti tetap datang, pikirnya. Ia bahkan mulai mengurangi perhatian terhadap syarat yang diberikan Mbah Joyo. Kadang kopinya tidak ia buat, ayam yang seharusnya ada di meja dapur ia abaikan, atau ritual itu ia lakukan asal-asalan tanpa keseriusan. Namun, pada suatu hari, sesuatu yang aneh terjadi. Pagi itu, Ucup membuka warung seperti biasa, menyiapkan bahan dan mempersiapkan semuanya dengan rapi. Namun, berbeda dari hari-hari sebelumnya, pelanggan yang biasanya sudah berdatangan sejak pagi belum juga muncul. Hingga siang hari, hanya beberapa pelanggan yang datang, dan bahkan mereka tampak tidak terlalu puas. "Mas, sop ayamnya kok rasanya beda ya sekarang?" tanya seorang pelanggan yang biasanya datang setiap hari. Ucup tertegun. "Rasanya beda? Masa sih?" "Saya masak seperti biasa kok," jawabnya, mencoba tenang. Namun, pelanggan itu hanya menggeleng dan pergi tanpa berkata banyak. Komentar itu mulai membuat Ucup merasa gelisah. Setiap malam, saat Ucup tidak melakukan ritual, suara dari laci tempat jimat itu disimpan semakin keras. Tidak lagi sekadar suara lembut, kini bunyinya seperti ketukan atau gesekan keras, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar. Tok tok tok. Suara itu bergema di ruangan, membuat suasana malam di kiosnya terasa mencekam. Ucup mencoba mengabaikan suara itu, meski bulu kuduknya sering berdiri setiap kali suara tersebut terdengar. Kadang ia menutupi laci itu dengan kain atau meletakkan barang di atasnya, tapi suara itu tetap saja muncul. Lama-kelamaan, warung sop ayam Ucup benar-benar mulai kehilangan pelanggan. Jika dulu antrean panjang selalu terlihat di depan warung, kini hanya beberapa pelanggan saja yang datang, bahkan seringkali tidak ada sama sekali. Surya dan Tini, dua pegawai yang bekerja untuk Ucup, mulai merasakan suasana warung yang berubah. "Mas Ucup, kenapa ya warung ini sekarang sepi? Padahal dulu ramai sekali," tanya Surya suatu hari. "Gak tahu juga. Mungkin lagi sepi aja. Biasanya warung juga ada pasang surutnya," jawab Ucup, meski dalam hati ia tahu penyebab sebenarnya. Kini, suasana di warung Ucup terasa sunyi dan hampa. Hanya ada suara langkah Surya dan Tini yang mondar-mandir membersihkan meja dan dapur. Ucup duduk di kursi, memandangi warungnya yang kosong dengan ekspresi bingung dan frustrasi. "Kenapa semua ini terjadi? Apa aku salah?" pikirnya, tapi ia masih terlalu angkuh untuk mengakui bahwa ia telah mengabaikan ritual Mbah Joyo. Malam itu, setelah seharian warungnya sepi tanpa pelanggan, Ucup merasa putus asa. Ia mulai menyadari bahwa keberhasilan warungnya tidak sepenuhnya karena usahanya sendiri, melainkan juga karena bantuan jimat dari Mbah Joyo. Dengan penuh harapan, ia memutuskan untuk kembali melakukan ritual seperti yang diajarkan, kali ini dengan sungguh-sungguh. Di meja dapur, Ucup menyiapkan kopi hitam pekat dalam cangkir kecil, 2 batang rokok yang sudah dinyalakan, dan sepotong ayam yang ia letakkan di atas piring kecil. Ia memastikan jimat itu tetap berada di laci seperti biasa. "Hari ini aku gak boleh lupa atau asal-asalan lagi," gumamnya sambil menunduk. Ia mengucapkan doa dalam hati, berharap ritual ini bisa membawa kembali keramaian ke warungnya. Namun, saat Ucup hendak meninggalkan meja setelah menyiapkan semuanya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah laci tempat jimat itu disimpan. Suara itu bukan lagi sekadar ketukan atau gesekan, melainkan bunyi berat seperti sesuatu yang sedang bergerak. Tok, kraak, kraak. Ucup berhenti di tempat, tubuhnya menegang. Ia menoleh ke arah laci dengan ragu, tapi tidak berani membukanya. Dengan napas berat, ia berbalik dan berniat meninggalkan meja. Namun, saat ia melangkah menjauh, suasana menjadi semakin aneh. Saat ia menoleh kembali ke meja, ia terkejut luar biasa. Kopi hitam di cangkir telah habis seolah diminum, rokok yang tadi baru saja dinyalakan kini tinggal puntung, dan ayam di atas piring lenyap tanpa jejak. Jantung Ucup berdegup kencang. Suasana di dapur berubah mencekam. Udara mendadak terasa dingin menusuk, dan lampu dapur berkedip-kedip seolah akan padam. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan, meski tak ada siapapun di sana. Siapa di sana?
Tanya Ucup dengan suara gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara angin yang tiba-tiba berhembus kencang di dalam ruangan. Setelah menyelesaikan ritual dengan rasa takut, Ucup buru-buru kembali ke tempat tidur di sudut warungnya. Ia berbaring dengan selimut menutupi tubuh, mencoba melupakan kejadian aneh yang baru saja terjadi. Besok pasti ramai lagi, semua ini pasti akan kembali seperti dulu, bisiknya pada diri sendiri. Ia memejamkan mata, meski sulit untuk benar-benar tertidur karena bayangan kejadian tadi terus menghantui pikirannya. Pagi itu, Ucup membuka warungnya dengan perasaan penuh harapan. Ia berpikir ritual yang ia lakukan tadi malam dengan sungguh-sungguh akan membawa kembali keramaian ke warungnya. Namun, kenyataan berbicara lain. Hanya beberapa pelanggan saja yang datang, jauh dari ekspektasinya. Mungkin butuh waktu, gumam Ucup, mencoba menenangkan diri. Namun, harapan itu terus pupus. Hari demi hari berlalu, dan warungnya tetap sepi. Jumlah pelanggan tak kunjung bertambah, hanya beberapa orang yang mampir, lalu pergi tanpa memberikan komentar apapun. Kekecewaan Ucup berubah menjadi amarah. Ia mulai menyalahkan jimat dari Mbah Joyo yang menurutnya tidak lagi berguna. Percuma aku ngikutin ritualnya. Jimat ini nggak ada gunanya sama sekali. Ucup menggerutu dengan nada tinggi sambil menatap meja dapur tempat jimat itu disimpan. Malam itu, dengan hati yang dipenuhi emosi, Ucup memutuskan untuk tidak melakukan ritual. Ia malah berjalan ke arah laci, berniat mengambil jimat tersebut. Saat Ucup mendekati laci, suara aneh kembali muncul. Kali ini suara itu terdengar lebih keras dan menyeramkan, seperti gemuruh yang bercampur dengan bisikan samar. Namun, Ucup yang sedang dikuasai emosi tidak peduli. Dengan kasar, ia membuka laci, meraih kantong hitam tempat jimat itu berada, lalu menggenggamnya erat. Kamu gak berguna. Aku sudah capek ngikutin semua perintah itu, tapi warungku tetap sepi. Bentaknya pada jimat tersebut, meski ia tahu jimat itu hanyalah benda mati. Ucup, yang sudah tidak tahan lagi, memutuskan untuk membuang jimat itu ke sebuah sungai yang terletak tak jauh dari pasar. Ia keluar dari kiosnya di tengah malam, berjalan cepat dengan kantong hitam itu di tangannya. Suasana malam terasa sunyi, hanya suara serangga dan angin yang menemani langkahnya. Sesampainya di tepi sungai, Ucup tanpa ragu melemparkan kantong hitam itu ke aliran air yang tenang. Pergi sana. Aku nggak butuh kamu lagi, teriaknya dengan nada marah. Ia berdiri di sana beberapa saat, melihat kantong itu tenggelam perlahan. Perasaan lega sempat muncul di hatinya, namun seketika digantikan oleh rasa aneh. Udara di sekitar tiba-tiba terasa dingin, dan suasana menjadi sunyi mencekam. Saat Ucup berbalik untuk pergi, ia mendengar suara samar dari belakangnya, seperti ada yang memanggil namanya. Ucup! Suara itu pelan namun jelas. Ucup berhenti, tubuhnya mendadak kaku. Ia mencoba mengabaikan suara itu dan mempercepat langkahnya, tetapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Ucup! Ucup menoleh dengan perlahan, matanya berusaha mencari sumber suara di kegelapan. Namun, tidak ada siapapun di sana. Rasa takut mulai menjalar, namun ia tetap memaksakan diri untuk kembali ke kiosnya dengan langkah cepat. Setibanya di kios, Ucup langsung merebahkan diri di tikar tanpa melepas pakaian, masih merasa marah bercampur takut. Malam itu, ia tertidur lelap, tetapi mimpinya justru menjadi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat gelap tanpa cahaya. Dari kejauhan, ia melihat seorang kakek tua dengan wajah menyeramkan. Kakek itu berdiri mematung, matanya tajam menatap Ucup. Tubuh Ucup kaku, tidak mampu bergerak. Lama-kelamaan, kakek itu mulai mendekat perlahan, langkahnya menyeret di atas tanah yang berdebu. Ucup ingin berlari, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Saat kakek itu semakin dekat, wajahnya yang penuh keriput terlihat lebih jelas. Senyum aneh terbentuk di bibirnya, memperlihatkan gigi yang hitam dan runcing. Kakek itu berhenti tepat di depan Ucup, menatapnya tanpa berkedip. Tiba-tiba, kakek itu mengangkat tangannya yang kurus, dan dalam sekejap wajahnya berada tepat di depan muka Ucup. Ucup terkejut dan terbangun dengan napas tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Setelah mimpi yang menakutkan, Ucup merasa perasaan aneh menyelimutinya sepanjang pagi. Meskipun ia berusaha untuk tidak memikirkannya, suasana di sekelilingnya tetap terasa mencekam. Malam itu, ia bangun dengan perasaan cemas dan ragu, seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan dunia di sekitarnya. Namun, meski begitu, ia tetap membuka warungnya pagi itu, berharap ada perubahan yang terjadi.
Warungnya yang dulu penuh dengan hiruk-pikuk pelanggan kini hanya ditemani dua pegawainya Surya dan Tini yang tampak lelah dan tak bersemangat. Mereka hanya duduk di belakang meja, sesekali berbincang kecil, tapi tak ada pelanggan yang datang. Dulu, suasana warung penuh dengan suara tawa dan percakapan, dering piring dan sendok, serta pelanggan yang datang dan pergi. Kini, hanya ada suara dari kipas angin yang berputar, dan langkah kaki pegawai yang sesekali terdengar di dapur. Ucup duduk di kursinya, matanya menatap kosong ke depan, ke arah meja tempat biasanya pelanggan duduk menikmati sop ayam. Ia sangat merindukan suasana ramai itu, keramaian yang datang dengan uang yang banyak, dan rasa puas melihat warungnya yang penuh. Kenapa ini bisa terjadi? Gumam Ucup pelan, namun tak ada jawaban dari siapapun. Ucup seringkali membayangkan hari-hari ketika warungnya penuh sesak dengan pelanggan. Setiap orang menikmati sop ayamnya, mengobrol dengan teman atau keluarga, dan meninggalkan uang di meja. Ucup bisa melihat hasil kerja kerasnya setiap hari dalam pundi-pundi uang yang semakin banyak. Namun, kini semua itu seperti mimpi yang sudah lama pergi. Keheningan di warung ini menambah rasa kesepian di hatinya. Bahkan Surya dan Tini, yang biasanya ramah dan penuh semangat, kini terlihat lesu, seolah tak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Ucup merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia dapatkan lagi meskipun ia berusaha keras. Bahkan meski jimat itu sudah dibuang, tak ada perubahan yang signifikan. Seolah-olah semuanya tetap sama, hanya berputar di tempat. Hari demi hari, tabungan Ucup semakin menipis. Setiap hari ia berusaha berjualan dengan harapan, meskipun sedikit, ada yang membeli, tetapi kenyataannya warungnya tetap sepi. Ia sudah mulai merasakan ketakutan bahwa warung yang dulu ramai itu akan segera tutup, dan dengan itu, mimpinya untuk hidup lebih baik akan hancur begitu saja. Sore itu, hujan turun dengan rintik-rintik pelan. Udara menjadi dingin dan suasana di luar terasa mencekam. Ucup duduk di dalam warungnya yang sepi, menunggu dengan harapan sedikitnya ada pelanggan yang datang, meskipun ia tahu itu tidak mungkin. Hujan semakin deras, tetapi tak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar warungnya. Ia memandangi jam yang sudah menunjukkan waktu malam, tetapi tak ada seorang pun yang melintas. Hujan semakin mengguyur, dan warung yang biasanya dipenuhi suara-suara kini hanya dipenuhi keheningan. Ucup mulai merasa putus asa. Ia menutup warungnya dengan perasaan berat, berharap besok akan ada perubahan, meskipun ia tahu itu hanya harapan kosong. Saat ia berbalik menuju pintu untuk keluar, suara aneh terdengar dari dalam kios. Suara itu datang dari belakang, seperti langkah berat yang menghampirinya. Ucup terhenti, jantungnya berdebar. Suara itu semakin keras, seperti sesuatu yang berjalan mendekat. Ia menoleh dengan hati-hati, dan di tengah pintu, ia melihat sepasang kaki tua yang terbalik, berdiri tegak di tengah ruangan. Sosok kakek yang menyeramkan. Dengan napas tertahan, Ucup terus memandang kaki itu hingga perlahan menatap ke atas. Sosok itu muncul, kakek yang sama seperti yang ia lihat dalam mimpinya, dengan wajah keriput dan mata yang kosong, menatapnya penuh amarah. Sosok itu mengangkat tangannya yang keriput, dan tiba-tiba, seluruh lampu di warung mati seketika. Semua menjadi gelap gulita, seolah dunia ini hanya terdiri dari dua makhluk Ucup dan sosok itu. Suasana mencekam memenuhi ruangan, dan ketakutan meresap dalam diri Ucup. Kakek itu mendekat, wajahnya semakin jelas dengan ekspresi yang menakutkan. Setiap langkahnya membuat udara semakin berat, dan suara langkah kakek itu terasa seperti petir yang menyambar. Tanggung jawab yang menghantui. Saat kamu memutuskan untuk menggunakan aku, suara kakek itu menggema dalam keheningan, kamu juga harus siap menanggung akibatnya. Semua ini adalah tanggung jawabmu, Ucup. Kau tak bisa lari. Ucup terdiam, tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa berat, seakan terikat pada tanah. Kakek itu semakin mendekat, wajahnya semakin mengerikan, dan tangannya yang terangkat semakin menakutkan. Saat kau buang aku begitu saja, lanjut kakek itu dengan suara yang menggelegar, kau melanggar aturan. Dan kini, kau akan merasakan akibatnya. Ucup merasa ada sesuatu yang merasuk dalam dirinya, seakan-akan tubuhnya mulai kehilangan kendali. Rasa takut semakin menghimpit dada, dan ia merasa dunia sekitarnya mulai runtuh. Saat kamu memilih jalan ini, kata kakek itu, jalan ini tidak akan pernah berakhir dengan bahagia. Dengan satu tarikan keras, Ucup merasa tubuhnya jatuh ke lantai, dan segala sesuatu di sekelilingnya menjadi gelap total. Impian Ucup yang dulu, menjadi seorang pemuda yang sukses dengan warung sop ayam yang ramai, kini hanya tinggal kenangan. Semua yang pernah ia impikan, kebahagiaan, kekayaan, dan kehidupan yang lebih baik, akhirnya terhenti dengan harga yang tidak bisa ia bayar.
Jalan pesugihan yang ia pilih memberikan keuntungan sesaat, namun berakhir dengan kegelapan yang tak terhindarkan. Bersamaan dengan kegelapan malam yang menelan warung dan hidup Ucup, ia menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi yang tak terhindarkan. Kegelapan bukan hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya, dari rasa bersalah dan ambisi yang tak terkendali. Kini, impian dan kenyataan telah bersatu dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru.